Shalom semua, selamat datang, welcome home dalam hadirat Tuhan. Jikalau hati Anda merasa berat untuk memuji, malah justru harus memuji Tuhan. Berarti yang kita persembahkan bukan sekedar pujian, tapi pujian itu menjadi korban. Korban pujian kita persembahkan kepada Tuhan. Suka nggak suka, siap nggak siap, layak nggak layak, mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan, memuji namanya, dan tersungkur di bawah kakinya dengan segenap hati menyembah. Siapkan hatimu, pikiranmu, akal budimu, dan tubuhmu untuk masuk menghadap Tuhan Yesus. Haleluya. Saat tak ada harapan, Kau datang, beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang, tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Korban pujian kami bawa ke hadapan-Mu, layakkan kami semua. Saat tak ada harapan, Kau datang, beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang, tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Bapa, lembutkan hati kami, isi dengan harapan yang baru, fokus padamu. Saat tak ada harapan, Kau datang, beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang, tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidup
Terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Angkat kedua tangannya sama-sama. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita menanti-nantikan Tuhan, sebab Dia akan menggenapi janji-Nya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut
kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Oh, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Resapi ini. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Inaraya sandaya romaya raya sande. Haleluya. Oramaya sandaraya so. Inaralamaya sandaraya rarabo. Haleluya. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Inamaya ralamaya sandaramaya ramaya se. Inaralamaya sandaraya rara. Haleluya. Letakkan tangan di dada dan sembah Dia, terus berdoa. Dalam Roh Kudus terus berdoa. Inamaya rata kaya sanana mata kamaya ralamaya sanana ramaya se. Iyaramaya se. Inanalamaya sanaramaya sananaramaya ramaya maya maya ramaya sane. Inanalamaya maya maya maralamaya sananaramaya so. Haleluya. Inanalamaya sandarana. Inanalamaya sanaramo. Shiaralamaya sanaramaya sane. Haleluya. Inamaralamaya sanayaramo. Haleluya. Uramakaya sananaramaya sananaya. Haleluya. Haleluya. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami
kami, Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Tinggalkan berkat-Mu, ya Tuhan. Jejak-Mu selalu meninggalkan minyak dan lemak. Tinggalkan suatu tanda di mana Kau berada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, letakkan remah-remah roti bagi umat-Mu untuk pungut. Setiap gandum dari sorga akan jatuh ke tanah untuk diambil cuma-cuma. Beri firman Allah, bantu hamba-Mu untuk bisa tune in dengan suara-Mu dan setiap hati untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Urapi kami, ajari kami. Engkaulah yang paling mengerti luar dalam kami, Roh Kudus. Teach us your way. Teach us what to feel, what to think. Ajari kami ini jauh dari sempurna, bagaimana harus berpikir, bagaimana harus merasa. Urapi firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ambil Alkitab. Saya mau bicara soal bahagia, saya kasih judul sederhana, bahagia itu sekarang. Happiness is now. Hari-hari ini manusia harus diajari lagi bagaimana happy. Kita semua ya kan? Jangan lupa ya, yang namanya bahagia yang sejati itu sukacita. Sukacita itu tidak sama dengan happy biasa. Happy itu tergantung kondisi. Tapi kalau sukacita itu tahu Tuhan peduli dan pegang kendali. Dia mampu dan Dia mau. Itu membuat hati kita bahagia setengah mati. Oh, lebih tepatnya bahagia luar biasa. Pengkhotbah pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 dan 19, 2 ayat saja, ambil catatan atau catat di HP-nya. Ada sebuah hikmat yang ditulis oleh Salomo di sini, dan saya mau ajarkan satu pesan, bahagia itu sekarang, bukan besok atau nanti. I'm happy, aku happy kalau nanti hutangku tertutup, aku bahagia kalau uangku kembali, aku baru bisa senang kalau dapat job lagi, atau nanti kalau orang itu mengampuni. Bahagia itu selalu kita taruh di depan, kenapa? Makanya bahagia nggak pernah datang. Karena happy is always tomorrow. Nanti tomorrow sudah happy, hati-hati. Tomorrow-nya lagi, ada apa yang mencuri bahagia? Pasti ada. Hidup itu silih berganti. Karena itu bahagia itu bukan hanya pilihan, bahagia itu keputusan. Kita harus bahagia sekarang dalam hadirat Tuhan. Itulah sebabnya orang yang mengerti prinsip ini akan memberikan korban pujian, bukan hanya memuji Tuhan saat kerasa bahagia atau senang. Kita nggak bisa memuji Tuhan itu sesenang kita, seenak kita, sesuka-suka hati kita. Memuji Tuhan itu setiap waktu. Berdoa juga begitu. Suka nggak suka, srek nggak srek, seneng nggak seneng, tetap harus memuji Allah kita. Karena kita punya Tuhan itu sudah happy enough. Kita itu sudah super kamsyah. Punya Allah, Bapa sebagai pembela kita. Punya Roh Kudus dalam diri kita, lawyer kita sejati itu. Pengacara luar biasa. Yesus Kristus yang mati untuk kita. Kurang apa? Apalagi sih yang kita perlu miliki untuk membuat kita bahagia atau happy? Kita punya Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus loh. Kurang apa coba? Ciptaan itu kan bonus. Suatu hari Tuhan berkata begini di Kejadian, mari kita buat manusia menurut gambar rupa kita. Nggak nambah Tuhan bahagia, nambah masalah iya. Dia harus mati bagi dosa kita. Ciptaan itu semua bonus. Kalau kita punya Allah Bapa Roh Kudus sudah cukup. Kasihnya cukup bagi kita. Ya, tapi sekarang kita lihat dulu saran praktis saya kasih dari renungan pribadi saya ya untuk Anda. Jadi kalau setiap kali saya bagi begini itu selalu dari renungan hidupku. Dari saat teduh. Oh ya, by the way, sebelum kita lanjut ini, tentunya hari Rabu Sabtu seperti ini kan ditunggu-tunggu di nanti-nanti. Kami juga loh, bukan cuma Anda. Nah, tapi jangan, kalau Anda perlu pelayanan lebih ya, saya sarankan Anda bisa mengikuti IG, Instagramnya gereja yang saya gembalakan. Yaitu
official IG-nya GMS Surabaya Barat. Saya ulang, @GMS Surabaya Barat. Nanti di dalamnya juga ada malam-malam doa seperti ini, tapi bisa menulis formulir doa. Maksudnya bukan formulir doa, apa itu namanya, bisa mengirimkan permohonan permintaan doa. Ada interaksinya juga ya dengan Ketua Departemen Doa kami, Ibu Yeni Verodika dan kawan-kawan. Jadi gereja yang saya gembalakan ini ada tim doanya yang siap untuk berdoa di balik layar sesuai dengan permintaan Anda. Ikuti coba. Dan GMS Surabaya Barat adalah dalam hidup kami orang-orang terdekat, suka duka kami lalui bersama. So kalau Anda adalah anggota jemaat yang Tuhan percaya kepada kami, love you and miss you so much. Nggak sabar untuk ketemu muka dengan muka, tapi saya bisa rasakan kehadiran Anda karena mereka adalah orang-orang setia. Juga Anda bisa subscribe di YouTube. Karena kayak begini sekarang ini kita doa seperti ini. Saya nggak tahu sampai kapan ya kan. Pokoknya selagi bisa, selama masih ada need atau ada panggilan untuk itu kita akan adakan. Tapi yang pasti semua kompilasi atau pesan-pesan khotbah, pewahyuan yang Tuhan berikan, baik itu kebaktian mingguan atau seperti saat teduh seperti ini, bahkan dari sisi art atau seni, saya juga seorang seniman, semuanya itu ada dalam YouTube, official YouTube saya. Anda bisa subscribe itu, YouTube Philip Mantova. Supaya Anda tidak ketinggalan, selalu dapat yang terkini, yang terbaru, yang paling sah juga. Semua kompilasi akan dimasukkan di sana. Semua koleksi yang ada. Dan semua itu investasi dalam kehidupan Anda. Oke, sekarang kita ke renungan langsung pengkhotbah pasal yang kelima. Kita lihat ayat 18 dan 19, judulnya Bahagia Itu Sekarang, tema hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Anda di rumah dengan suara keras juga. 1, 2, 3. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ulang lagi sekali lagi 2, 3. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Oke, ayat ini kedengaran seperti kemakmuran tapi bukan. Ayat ini kemakmuran hati. Mengajarkan bahagia. Karena Salomo punya segala-galanya tapi dia merasa itu semua sia-sia. Di dalam ayat-ayat ini tersirat bagaimana kita bisa bahagia di dalam diri kita. Ayat 18 berkata, setiap orang yang dikaruniai Allah. Lanjutannya ada kekayaan dan harta benda. Apapun yang Allah karuniakan kepada Anda, be happy with that. Baik dengan kelimpahan atau dengan kekurangan, kita tetap bisa bersukacita kok. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Ini bukan pesan Tuhan untuk orang kaya yang punya banyak harta, tapi juga untuk orang yang pas-pasan atau kekurangan. Apapun yang dikaruniakan Allah itu karunia Allah. Berbahagialah dengan itu. Ya, jangan berbahagia dengan itu dulu seolah-olah itu transit saja. Berbahagialah dengan itu. Kalau Tuhan memutuskan untuk memultiplikasikan, itu urusan Allah. Tugas kita selalu bersyukur hari ini. Happy is now, bahagia itu sekarang. Jangan tunggu perubahan baru kita bahagia. Perubahan itu jangan dinanti, nantikan itu Tuhan. Tuhan yang merubah, Tuhan yang mengubah segalanya, Tuhan yang Anda nantikan. Dikarunia Allah kekayaan dan harta benda, dan diberi kuasa untuk menikmatinya. Inilah sebuah pengajaran yang mengajarkan kepada kita bagaimana punya karunia untuk menikmati. Kadang-kadang kita seringkali dengar suatu candaan kan, orang-orang berkata, dia punya banyak tapi nggak punya karunia untuk menikmati. So what is karunia menikmati? Ya, ayat ini juga bukan bicara sama kita kalau kita punya banyak benda, harta benda. Ini ayat seolah-olah dengarannya egois, suruh foya-foya gitu. Enggak loh ya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Tuhan mau mengajari kita untuk menikmati hidup itu sekarang. Kalau saya bilang menikmati hidup kan banyak kedengarannya kok nggak pas itu ya. Masa kita suruh menikmati hidup? Kita kan harus bekerja untuk Tuhan.
Iya, saya ngerti. Di luar kita bisa bekerja, tapi hati harus enjoy. Kita bisa bekerja untuk Tuhan, atau pekerjaan kita, profesi kita, tanggung jawab kita, ibu rumah tangga, dan sebagainya. You can work on the outside, kita bisa bekerja di luar. You must enjoy on the inside. Christianity is inner enjoyment. Orang Kristen dengan orang bukan Kristen, orang Kristen dan orang yang tidak Kristen, yang kenal Tuhan dengan yang tidak kenal Tuhan, tampak luar sama saja, hidung satu, mata dua. Yang membuat beda itu dalamnya. Di dalam hati orang yang tidak kenal Tuhan, yang belum diselamatkan atau belum berdamai dengan Tuhan, dengan penciptanya, ada perasaan merana. Tapi di dalam hati orang yang sudah berdamai dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, ada damai sejahtera yang tidak bisa ditemukan. Mau dicari ke gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, hanya ditemukan dalam Yesus Tuhan. Bedanya itu di dalam. Jadi Christianity is inner enjoyment. Kekristenan itu adalah kenikmatan di dalam. Nah, buat apa kita jadi orang Kristen yang lahir baru kalau kita tidak pernah enjoy di dalam hati? Enjoy your spiritual life. And your spiritual life will teach you to enjoy everything on the outside. Kehidupan rohani benar akan mengajarkan kita untuk bisa menikmati apa saja. Harta benda, kekayaan, sedikit atau banyak kalau itu karunia Allah dan halal. Maka orang Kristen berhak punya karunia untuk menikmati semua itu. Enjoy your life today. Jangan tunggu sampai orang lain itu bisa menerimamu, kita jadi populer dulu, atau yang hilang kembali. You don't need to. Enjoy itu sekarang. Now, jangan terburu-buru, emangnya mau kemana? Matahari terbit dikejar-kejar. Malam-malam tidur rasanya nggak pagi-pagi, nggak bisa lelap. Nanti pagi kejar-kejar malam. Ya kan, matahari mau dikejar, mau ditunggu. Tiap pagi dia terbit, malam dia terbenam. Hidup itu berputar gitu terus. Kalau kita nggak bisa berhenti di tempat dan enjoy sekarang. Kita adalah orang yang akan ke sorga namun konyol di dunia. Orang yang paling kasihan padahal sudah ditebus dengan darah yang mahal. Stop it. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Stop where you are. Just enjoy it now. Tapi, Pastor Philip, saya dalam masalah loh. Ya saya ngerti. Bisa nggak kita sisihkan masalah and still enjoy God today? Enjoy your life. Ya sudah Tuhan, aku tetap nikmati hidupku. Mungkin masih ada penyakit di tubuh. I still enjoy the other things. Saya tidak munafik, saya tidak bisa menikmati sakit penyakit saya. Tapi saya masih bisa enjoy di dalam ruang ber-AC, katakanlah. Saya bisa enjoy treatment. Saya masih bisa bayar itu. Enjoy. Selalu nikmati hari ini. Lalu ayat 19, tidak sering ia mengingat umurnya. Kalau hati kayak gitu itu akan terlelap dalam kekekalan. Waktu terus silih berganti, tanggal tambah tua, lalu kembali muda, kembali tua lagi, berganti bulan, berganti tahun. Lama-lama kita nggak kerasa loh. Kita nggak mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ini bukan berarti berfoya-foya, lalu nggak bekerja. Enggak loh ya. Ini hikmat Allah, bukan dosa. Ini mengajarkan kepada kita, biarkan semua bergulir. Loh, saya nggak minta Anda untuk, saya nggak mengajarkan, firman Tuhan nggak pernah bilang begitu, bahwa kita asal-asalan dalam bekerja. Nggak apa-apa, yang penting nikmati hidup. Pernah ya, kan lihat orang yang idle atau malas. Orang yang selalu beralasan, there is always tomorrow. Kerja juga nggak pernah benar, sekolah juga nggak pernah benar. Sekolah nggak pernah lulus-lulus, seolah-olah there is no tomorrow. Udah selalu tomorrow maksudnya. Kerja juga nggak punya goal. Orang yang nggak punya ambisi itu, orang yang tidak punya ambisi ilahi. Tidak punya dorongan, tidak punya motivasi, itu orang yang seperti zombie. Dia hidup tapi sudah mati. Saya nggak ngomong bahwa kita boleh asal-asalan loh ya. Yang penting enjoy life today. Yang penting bersenang-senang. Mabuk-mabukan, udah lupakan. Tanggung jawab kalau bisa diulur sepanjang-panjangnya. Segala sesuatu yang perlu dibereskan kalau bisa seperti sampah atau kotoran di kamar atau apalah yang kita cuman sapu di bawah kolongan. Enggak ya. Semua itu harus jalan. Tapi hati harus enjoy di dalam. Kita harus hari ini memutuskan. Aku enggak menunggu rampung dulu. Apapun itu, aku bisa bersyukur hari ini. Saya kasih 3 poin sederhana. Bagaimana caranya
bahagia itu sekarang itu gimana kita bisa achieve atau capai. 1, tulis itu. Perlakukan setiap hari sebagai pemberian dari Tuhan. Hitungnya harian ya. Ada pekerja harian kan? Memang hari-hari ini yang pekerja harian kasihan, harus banyak didoakan. Tapi percayalah gagak Tuhan di mana-mana. Ya. Sama Tuhan itu kalau mau bahagia juga sama. Hitungnya harian, sekalipun kita boleh punya rencana tahunan. Happy itu daily. Karena itu take life each day as a gift from the Lord. Jadi tulis itu, perlakukan setiap hari sebagai pemberian dari Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Lagu sekolah minggu kan? Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lalu sebut harinya, hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu, setiap hari harinya Tuhan. Senin sekarang dengan Senin minggu depan, ada kesenangannya sendiri. Kenapa kok suka ayat yang susah sehari hanya untuk sehari? Tahukah senang sehari juga untuk sehari loh. Senin ini ada senangnya sendiri, Senin depan nggak sama. Can you find your happy today? I want to. Karena Senin yang besok kemarin itu nggak pernah kembali. Senin sekarang, hari Rabu ini juga nggak akan kembali lagi. The next time kita ketemu Rabu, itu Rabu depan. Saya harus bisa temukan happy saya Rabu ini. Karena today is a gift. Karena saya nggak punya garansi, nggak punya jaminan, nggak tertulis di Alkitab, kalau saya bisa hidup Rabu depan. Kalau masih ada hari esok, itu satu lagi kado baru. Every morning, life is a new gift, you know. Tiap pagi, berkicau burung, terbit matahari, hidupmu itu sambungan. Itu kado baru setiap hari. Setiap pagi itu a new gift. Take life each day as a gift from the Lord. Dan berkat-berkat tiap hari itu, pemberian utama setiap hari itu seringkali bukanlah harta atau kekayaan, tapi kesehatan. Ya, gini loh, Tuhan bisa memberkati kita dengan the health to enjoy the wealth. Kesehatan untuk menikmati kekayaan, bukan sebaliknya. Ya, kalau kita diberi kesehatan untuk menikmati kekayaan, baik sedikit maupun banyak, asal kita sehat, kita bisa nikmati yang sedikit juga, apalagi yang banyak. Minta sama Tuhan, kalau hari ini Anda masih sehat, it's also a gift today that God is giving to you. Dan Tuhan juga memberikan kepadamu. Tapi jangan hakimi mereka yang sakit ya. Kamu dosa apa? Jangan begitu. Karunia Tuhan selalu beda pada musimnya. Setiap orang sendiri-sendiri. Kalau ada orang sakit, Anda jangan pernah lihat sebelah mata. Asal hati orang itu benar, selain dia selalu punya chance untuk disembuhkan, pasti ada berkat yang dia miliki hari ini yang Anda tidak punya. Sebab Anda tidak teruji dalam situasi yang dia hadapi. Jangan hakimi. Everybody enjoy. Setiap orang nikmati aja karuniamu sendiri. Tapi kalau hari ini Anda healthy, bersyukurlah. You have the health to enjoy your wealth. Anda punya kesehatan untuk menikmati kekayaanmu. Tapi aku nggak kaya, Pastor Philip. Tahu nggak, kalau kita sehat, apapun kita bisa nikmati. Orang sekaya apapun kalau sakit, banyaknya dia tidak bisa enjoy sama sekali. Buat apa punya duit segudang atau sejagat raya? Kalau makan lidahnya nggak kerasa, kena jarum kemoterapi atau apa. Buat apa kita punya segala sesuatu, tapi kalau kita lumpuh. Kadang-kadang saya lihat bahwa enjoy itu nggak harus punya harta dunia seberapa. Tuhan kasih kita sesuatu sederhana, kalau kita itu bisa nikmati, syukuri, dan kelola. Kita bisa menjadi orang yang paling enjoy our life, yang bisa menikmati kehidupan. Kita orang yang paling happy sedunia, sejagat raya. Make a goal, jadikan satu goal ya hari ini. Make you the happiest person you know. Jadikan Anda sebagai orang yang paling bahagia yang pernah Anda kenal. Ya, jadikan dirimu sebagai orang yang paling happy di seluruh dunia. Bisa nggak? Bukannya saya harus membuat orang lain bahagia. Iya, gimana bisa membuat papa mama bahagia kalau Anda murung melulu? Gimana buat anak Anda bahagia kalau Anda selalu depresi? Orang bahagia itu akan buat orang lain bahagia. Orang yang punya sukacita itu akan menularkannya. Make yourself happy first.
dengan cara yang halal tentunya. Kasihlah orang lain, sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kalau Anda tidak bisa mengasihi dirimu sendiri, Anda tidak bisa mengasihi orang lain. Biasanya jadi pembenci. Mengasihi diri sendiri loh ya, bukan mengasihani diri sendiri atau meratapi. Make yourself happy. Please make you the happiest person you know. Yang kedua, cari sang sumber berkat bukan berkatnya. Ya, cari sang sumber berkat bukan berkatnya. Seek the giver, not the gift. Saya garansi, saya jamin, kalau kita mencari berkatnya, kita tidak akan pernah kunjung bahagia. Karena hati manusia itu greedy, serakah, tak akan pernah puas dengan materi atau berkat yang diberi. Hati itu baru berhenti dan tersenyum lebar. Hati itu, roh itu hanya bisa dipuaskan karena manusia itu diciptakan dalam kekekalan. Kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Di dalam diri kita itu beda dengan hewan. Kalau kita punya ikan koi atau ikan emas atau ikan koki yang matanya gede-gede itu kita kasih makanan gitu, mereka berebut, mereka sudah happy. Manusia perlu sosialisasi. Lebih dari itu, manusia punya jiwa. Hewan pun ada sih, ya kan? Kalau tanaman, kalau kita siram, dia sudah bahagia. Tanaman tidak perlu sosialisasi, mereka tidak saling berhubungan. Bisa tumbuh sendiri. Hewan ada, masih social creatures. Ya kan? Singa punya rombongannya. Tapi manusia lebih dari itu loh. Hewan berhenti sampai jiwa, manusia itu ada roh. Diciptakan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita nggak pernah sungguh-sungguh gong, happy, bahagia. Sampai kita ketemu dengan pencipta kita, itu bukan kematian. Sampai kita menyembah, sampai kita itu berjumpa, sampai kita mengenal dia, sampai kita dekat dengannya. Karena itu kalau Anda dan saya mau menjadikan diri kita orang paling bahagia yang kita tahu dan kenal, seek the giver, not the gift. Carilah sumber berkatnya, sang pemberi berkatnya, dan bukan berkat itu sendiri. Karena manusia diciptakan dengan kekekalan di hati. Kalau orientasi, direction atau arah hidup Anda dan saya salah mengejar berkat, kita akan jadi orang yang paling kasihan. Kita akan jadi orang yang paling merana dan gentayangan di dalam jiwa kita. Tubuh kita pun tidak akan tentram. Mobil kita beli baru yang mahal atau barang mewah, sebentar aja udah hilang nafsu. Setelah berapa minggu diliatin, udah nggak kerasa gerengnya. Sukacita itu ditemukan hanya kalau kita dekat sama Tuhan. Carilah sang pemberinya, bukan berkatnya. Yang terakhir, ya, nikmati hidup tanpa harus berdosa. Ya, enjoy life without having to sin. Jadi oke nggak? Boleh nggak kita enjoy kehidupan kita? Boleh dong. Boleh nggak kita nikmati? Tuhan tuh kayaknya gini loh, Tuhan tuh mau kita pikul salib. Iya. Tuhan tuh suruh kita taat dengan perintah Allah, 10 perintah Allah atau apa. Iya. Tapi jangan lupa loh. Tuhan itu, karena manusia itu sudah jatuh, jadi twisted atau persepsinya tentang Tuhan itu sudah salah. Jatuh dari kemuliaannya, jadi salah paham sama Tuhan itu paling besar. Tuhan itu mau kita enjoy nggak? Mau. Tuhan mati itu bukan supaya kita itu masuk surga saja. Tuhan mati supaya surga masuk ke kita. Ya ini kiasannya, nanti surga beneran ada, suatu hari kita ke sana. Kalau kita sudah mati, meninggal dunia, atau Tuhan datang kembali. Nah, surga, heaven is in my heart, heaven is in your heart. Tuhan itu mau kita enjoy. Saya kasih bukti. Waktu di Taman Eden dulu diciptakan Adam dan Hawa. Adakah Tuhan berkata, jangan makan semua pohon itu, buah dari semua pohon itu? Enggak. Dosa itu overrated. Dosa itu terlalu gede reklamenya, produknya sih nggak seberapa, ketika dimakan mengecewakan. Enaknya di depan. Kok bisa? Tuhan bilang, kamu boleh makan sama Adam dan Hawa itu. Kamu boleh eksplorasi, coba buah, mau dirujak juga silahkan. Mau di salad juga bisa, mau di jus, dia bisa eksplorasi. So fun, so fun. Garden of Eden, Taman Eden itu sangat fun banget. Kamu boleh makan dari semua hasil pohon manapun juga, kecuali berapa? Ada bukan 2. Bahkan pohon kehidupan pun boleh dimakan buahnya. Tapi kenapa mereka nggak tertarik? Dasar manusia suka yang salah. Coba kalau mereka makan dari pohon kehidupan, kan mereka sudah hidup kekal. Bukankah waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan diusir dari Taman Eden, dikasih malaikat penjaga. Supaya jangan sampai mereka makan dari pohon kehidupan, lalu mereka melihat seperti Allah atau menjadi kekal. Cuman hanya satu yang nggak boleh.
dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan dimakan buahnya. Apa susahnya sih? Bayangin yang suka durian, di situ ada durian. Ya nggak tahu sih ada nggak. Ada cermek, ada jambu, ada pisang, ada buah-buahan yang punah hari ini. Yang manis ada, asam ada, asin ada. Semua ada. Kenapa kok maunya melulu buah yang salah itu? Waktu dimakan juga nggak enak-enak banget. Biasalah semua buah itu beda-beda. Yang mana paling enak? Ya tergantung musimnya, tergantung ngidamnya kan. Dosa itu overrated. Karena nggak boleh jadi tertarik sekali. Padahal sebenarnya loh, Tuhan bilang gini loh, you can have fun in my garden. Kamu mau main apa, mau coba apa, mau masak apa, silahkan. All the garden is yours. Lihat itu, what a fun God we have. Allah yang begitu fun yang kita punya. Allah yang menyenangkan. Makanya ada ayatnya kan. Makanya ada ayatnya seperti ini, di tangan kananmu, there are pleasures forevermore. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam tangan kananmu ada kenikmatan. Ada kehidupan, kenikmatan. Karena itu, ini ada perintah Tuhan. Perintah ini enak. Tapi ada hati-hatinya pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang jangan kau jamah. Nikmatilah hidup, enjoy life without having to sin. Apa susahnya sih kita nikmati hidup tanpa harus berdosa? Tiap pagi saat teduh, kita bercermin dengan firman, roh kita jadi peka. Udah jalani dari pagi sampai matahari terbenam, sampai tertidur bahkan. Nikmati aja apapun yang Tuhan berikan dan apapun yang masih tersisa di tanganmu. Nikmati with your family. Nikmati dengan orang-orang yang ada. Jangan nikmati sendirian, egois namanya. Nikmati aja, jangan merasa bersalah. Don't feel guilty if you enjoy your life. Jangan merasa bersalah. Nanti ada orang iri hati yang mau cuap-cuap juga biarin. Asal Anda tahu hati Anda benar dan Anda berjalan dalam kebenaran. Nikmati aja yang lumrah. Apa susahnya? Dan boleh lo nikmati, itu perintah Allah, ku berikan, ku teruskan. Nikmati hidupmu, saudara-saudaraku, tanpa harus berdosa. Sebenarnya kenikmatan hidup itu bukanlah sumber bahagia loh ya. Tolong ingat ya, kenikmatan hidup itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi gini loh chartnya atau grafiknya. Ada kadang begini, saya nggak bisa kenikmatan itu selalu top. Dia selalu naik turun grafiknya. Jadi ingat ya, kenikmatan hidup di dalam hidup kita yang ditambahkan itu hanyalah alasan, menambah alasan bahagia. Dia bukanlah sumber bahagia. Kalau hari ini kita kehilangan sesuatu, jangan hilang bahagianya. Berkurang nggak apa-apa, jangan hilang. Kalau kita dapat sesuatu juga bertambah bahagianya nggak apa-apa. Jangan seolah-olah orang yang baru bahagia. Yes, aku bahagia, kenapa? Aku dapat duit hari ini. Emangnya kemarin nggak bahagia? Sana masih bernafas. Nggak bersyukur tuh untuk oksigenmu. Kalau kita dapat sesuatu, jangan seolah-olah kita baru bahagia. Karena kita punya Yesus. Dia itu atap, dia itu bottomnya. Dia itu atap kita, dan dia itu adalah fondasinya. Jadi sampai semua diambil dari kita, sekalipun hati dan batinku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Mau diambil semuanya, kita masih one happy person, even though one dead person. Kalau kita pun diambil semua, nyawa, sekalipun nyawa pun diambil pun, kita tetap adalah satu insan yang bahagia, sekalipun insan yang mati. Karena kenapa? Kalau orang punya Yesus, bahagianya tidak bisa diambil total dari dia. Orang yang punya Yesus juga nggak bisa dikasih apa jadi super bahagia seolah-olah baru ngerti happy hari ini. Nggak bisa. Kalau kita punya Yesus sudah punya segala-galanya. Kalau segala sesuatu apapun ditambahkan kepada kita, segede apapun, itu hanyalah tambah-tambahannya saja. Orang udah punya Yesus, saya udah punya Yesus, udah punya segala sesuatu. Kalau sekarang saya dikasih satu rezeki, kasih satu hoki, bagi saya itu tambahan. Membuat saya happy, saya nggak munafik. Bertambah bahagia saya. Tetapi tidak terkejut. Karena Yesus sudah saya punya. Saya sudah punya segalanya. Paham Bapak Ibu Saudara? Ulang lagi nih, saya nggak boleh salah. Kali ini saya sengaja catat supaya jangan sampai tiba-tiba ngeblank kayak kemarin. Yang pertama tadi apa? Bahagia itu sekarang gimana caranya? Satu, perlakukan setiap hari sebagai pemberian dari Tuhan. Take life each day as a gift from the Lord. Dua, cari sang sumber berkat. Bukan berkatnya. Seek the giver, not the gift. Tiga, nikmati hidup tanpa harus berdosa. Please enjoy life without having to sin. Silahkan menikmati hidup Anda. Mari kita memilih untuk bahagia dalam Tuhan. Jangan tunggu besok atau nanti 5 menit lagi. Now,
we can be happy in the Lord. We still have a problem? Yes. But I choose to be happy in Christ today, right now. Haleluya. Mari kita mendekat pada Bapa. Dalam hadirat-Nya, ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya, ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya, ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan kasih. Mari kita hampiri tahta Bapa. Dia menunggumu. Datang apa adanya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya, ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya, ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya, ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, ku temukan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan. Dalam hadirat-Nya, ku temukan kasih-Nya. Mari angkat tangan bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba tidak berdoa untuk menghentikan hujan, tapi berdoa agar orang tetap datang padamu di bawah hujan deras itu. Hamba berdoa tentunya supaya masalah segera ditanggulangi. Tapi hamba menjadikan itu doa nomor 2, yang nomor 1, agar hati kami berbalik dari sebuah kesalahan. Lupa untuk happy. Padahal kami punya Yesus, kami miliki segalanya. Kami berdoa hari ini dan bertobat di hadapan-Mu. Seringkali kami mengeluh dan melihat lubangnya meluluh. Ampuni kami, ampuni kami. Bayangkan kami sudah berada di samping mempelai pria
namun tidak tersenyum di wajah. Tuhan ampuni kami. We should be happier. We should be really happy because we have you. Thank you Tuhan Yesus. Berkati setiap hati di tempat ini ya Tuhan. Berikan roh sukacita. Bahagia itu sekarang. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Masih sisa beberapa jam. Kita masih bisa bersyukur dan menikmati apapun yang ada di depan. Thank you Tuhan. Besok kalau kami masih bisa bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi dan sebagainya. Kami masih bisa bangun tidur lagi. We'll take it as a bonus. Kami terima itu sebagai bonus. Berarti kami masih harus melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Terima kasih untuk segalanya. Thank you for loving us this much. Mencintai kami begitu besar, begitu dalam. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. God bless you. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber